Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep validitas ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep reliabilitas. Apa perbedaan dari konsep validitas dan konsep reliabilitas? Perhatikan keterangan berikut ini. Oke. Validitas itu berasal dari kata validity. Ya. Nah, arti validity sendiri itu merupakan ketepatan, kecermatan, keakuratan, dan kesahihan. Sehingga validitas sendiri itu mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran. Kalau kemarin kita berbicara tentang reliabilitas, maka reliabilitas itu mengacu pada aspek keajegan. Hasil ukur satu waktu ke waktu yang lainnya, satu orang ke orang yang lainnya. Namun kalau validitas itu mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran. Apakah sebuah alat tes itu mampu secara tepat mengukur konstruk yang hendak diukurnya. Katakanlah kalau dia ini ingin mengukur sebuah panjang, ya, maka yang digunakan itu bukanlah timbangan, namun penggaris. Kenapa? Karena penggaris mampu mengukur secara tepat dan cermat panjang sebuah benda. Tapi kalau timbangan tidak mampu mengukur panjang sebuah benda, tetapi timbangan mampu mengukur berat sebuah benda. Nah, itu disebut dengan validitas. Jadi validitas itu mengacu pada ketepatan atau kecermatan sebuah alat ukur mengukur apa yang hendak diukurnya. Jadi tepat klop apa yang hendak diukurnya dengan hasil ukurnya itu benar begitu. Itu disebut dengan validitas. Maka setiap alat ukur itu harus memiliki dua hal ini. Yang pertama adalah reliabilitas, ajek gitu ya. Yang kedua adalah tepat mengukur apa yang hendak diukurnya begitu. Sebagaimana bentuk-bentuk validitas, ternyata validitas itu bermacam-macam ya. Yang pertama itu adalah validitas penelitian, yang kedua adalah validitas soal, dan kemudian validitas tes. Nah, validitas penelitian itu mencerminkan derajat kesesuaian hasil penelitian dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi penelitian kepada sampel itu menghasilkan hal yang hampir sama dengan kondisi dalam sebuah populasi. Itu disebut dengan validitas penelitian. Kemudian ada yang disebut dengan validitas soal. Validitas soal itu apa? Derajat kesesuaian antara sebuah soal dengan perangkat soal-soal yang lain. Ukuran validitas soal adalah korelasi antara skor tiap-tiap soal dengan skor totalnya. Hal ini biasa disebut dengan seleksi item, yang menggambarkan daya beda, strong weak-nya, kuat lemahnya, item tersebut dengan menggunakan rumus korelasi. Nah, jadi nanti itu ada yang disebut dengan validitas soal. Akan saya ajarkan setelah kita memahami validitas tes, ya. Lalu selanjutnya adalah ada validitas tes, alat ukurnya. Kalau tadi itu soalnya, tetapi ini alat ukur secara keseluruhan, itu disebut dengan validitas tes, itu ya. Validitas tes. Nah, validitas tes ini berisi tentang validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Jadi sebuah alat ukur itu memang harus memiliki semua kategori validitas ini, itu. Ya. Kenapa? Karena alat ukur yang bagus ya, itu tidak hanya memiliki validitas isi saja, tetapi dia juga memiliki konstruk yang bagus dan kriteria yang bagus. Tetapi dalam pengukurannya kemungkinan tidak semua akan kita pakai begitu. Kalau memang membuat alat ukur yang benar-benar bagus gitu ya, benar-benar valid, maka semua ini yang kita pakai. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan validitas tes begitu. Nah, saat ini yang ingin saya jelaskan adalah berkenaan dengan validitas tes sendiri. Kenapa? Karena
dalam psikometri yang kita pelajari itu adalah validitas tes, bukan validitas penelitiannya. Kalau validitas penelitian akan kita pelajari pada materi tentang pembuatan tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Namun kalau validitas tes itu kita gunakan untuk pembuatan alat ukur, ya, pembuatan alat ukur. Nah, di dalamnya nanti ada validitas item, setelah kita memahami tentang validitas tes, maka kita akan memahami tentang seleksi item atau validitas item tadi itu, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan validitas tes? Validitas tes itu mengacu pada teori skor murni klasik. Makna validitas menggambarkan sejauh mana besaran skor tampak X mampu mendekati skor murninya. Sebagaimana konsep di dalam skor murni klasik, X sama dengan T plus E. X ini adalah skor tampaknya, skor yang kelihatan, yang biasa muncul begitu, yang bisa dilihat gitu ya. Kemudian sama dengan skor T. T itu adalah skor murni A yang sebenarnya, dan E itu adalah errornya. Yang dimaksud dengan validitas itu, ya, antara X dengan T itu menggambarkan hal yang serupa, ya, hal yang serupa. Jadi hampir sama. Kalau seandainya X-nya itu adalah 69, maka T-nya itu bisa jadi 68, 67, bisa jadi 70, ya, sekitar itu, tidak jauh-jauh. Kalau seandainya X-nya itu adalah 70, 68 katakanlah 68 tadi, kemudian T-nya itu adalah 105, maka yang terjadi skor tersebut, ya, skor tersebut memiliki validitas yang jauh. Alat tes tersebut memiliki validitas yang jauh. Kenapa? Karena antara skor murni dengan skor tampak itu berbeda jauh, memiliki jarak yang jauh. Sehingga apa? Sehingga ketika antara X dan T itu berbanding jauh, maka error itu semakin besar. Padahal yang diinginkan di dalam validitas tes itu errornya kecil. Artinya setiap skor subjek yang didapatkan oleh alat ukur tidak jauh berbeda dengan skor sesungguhnya. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukurnya. Apa yang hendak diukurnya itu T. Ya, yang hendak diukurnya itu T dengan menggunakan X, hasil X tadi itu. Maka perbandingan antara X dengan T itu harusnya kecil, errornya kecil. Oke. Nah, atribut psikologi sebagaimana yang kita ketahui itu ya, atribut psikologi memiliki banyak error dalam pengukurannya. Tidak seperti atribut fisik. Kalau kita ngomong atribut fisik, maka sangat kecil gitu ya errornya. Seperti halnya timbangan, antara timbangan satu dengan timbangan yang lainnya bisa jadi errornya kecil. Kenapa? Karena bentuknya fisik yang diukur nampak. Sedangkan atribut psikologi itu tidak tampak. Ya, kalau seandainya tidak tampak, maka memang kegiatan pengukuran itu membutuhkan kemampuan yang bagus atau membutuhkan validitas yang bagus dari sebuah alat ukur tersebut, ya. Sehingga ini dibutuhkan validitas yang tinggi agar proses pengukuran atribut psikologi lebih cermat dan tepat. Karena memang tidak tampak sehingga sulit sekali untuk diukur begitu, ya. Namun tidak berarti bahwa sulit diukur itu tidak bisa diukur, gitu. Sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengukur secara tepat mengenai konstruk psikologi dengan cara apa? Dengan cara melihat validitas tesnya, begitu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka validitas ini menyangkut apa yang diukur tes dan seberapa baik tes itu bisa mengukur atau sejauh mana tes mampu mengukur atribut yang harusnya diukur, ya. Jadi validitas tes itu berkenaan dengan kemampuan alat ukur atau seberapa baik alat ukur tersebut mengukur atribut yang hendak diukurnya, gitu ya. Nah,
sebuah instrumen psikologi ya dikatakan valid jika instrumen tersebut atau alat tes tersebut, instrumen itu alat tes gitu ya, tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur menurut situasi atau tujuan tertentu. Jadi kalau tujuannya itu ingin mengukur prokrastinasi, maka secara tepat alat ukur tersebut benar-benar mengukur prokrastinasi, bukan mengukur yang lainnya. Maka bisa dilakukan ya uji validitas ini. Ketika validitasnya tinggi, maka bisa jadi alat ukur tersebut memang mampu mengukur apa yang hendak diukurnya. Itu. Instrumen dianggap valid ya jika instrumen itu benar-benar dapat dijadikan alat untuk mengukur apa yang ingin diukurnya. Itu disebut dengan instrumen yang valid. Instrumen yang nggak valid itu adalah jika alat ukur tersebut atau instrumen tersebut tidak mampu mengukur apa yang hendak diukurnya. Contoh, kalau penggaris digunakan untuk mengukur panjang meja bukan berat meja. Kalau penggaris digunakan untuk mengukur berat meja, maka penggaris nggak valid untuk mengukur berat meja. Begitu. WISE, tes IQ gitu ya, digunakan untuk mengukur IQ bukan kepribadian. Kalau seandainya tes WISE digunakan untuk mengukur kepribadian atau minat seseorang, maka tidak bisa mengukur apa yang hendak diukurnya. Kenapa? Karena ya WISE ini digunakan untuk mengukur IQ. Begitu pula katakanlah tes kebahagiaan. Ya, konstruk yang dipakai adalah konstruk kebahagiaan. Namun digunakan untuk mengukur apa? Untuk mengukur kecerdasan, ya tidak bisa digunakan. Ya, nah, oleh sebab itu sebuah alat tes itu memang benar-benar mengukur apa yang hendak diukurnya. Itu disebut dengan validitas tes, begitu. Nah, ini ilustrasinya ya, berkenaan dengan validitas tes. Jadi bagaimana cara menyusun sebuah tes? Tes itu disusun dengan menyusun identifikasi tujuan dan kawasan ukurnya dulu. Tujuannya apa tes ini? Katakanlah tes ini tujuannya adalah untuk mengukur kebahagiaan. Katakanlah mengukur IQ lah ya, gampangannya gitu. Mengukur IQ. Nah, lalu komponen isinya apa? Komponen isinya dalam mengukur IQ tersebut. Katakanlah komponen isinya adalah memori, ya, kemudian kemampuan logika, kemampuan aritmatika, katakanlah gitu. Ada 3 ini komponennya. Maka tes IQ ini, ya, harus benar-benar mengukur ketiga hal ini. Ini baru disebut dengan valid. Oke, valid. Alat tes ini adalah alat yang valid. Tetapi kalau seandainya yang alat ukur IQ ini nggak mampu mengukur apa yang hendak diukurnya di komponen isi ini, maka nggak valid. Sehingga muncul ketika sudah ditemukan komponen isinya, dibuat batasan perilakunya gitu ya. Kemudian muncul disebut dengan blueprint. Blueprint itu adalah acuan di dalam pembuatan alat ukur. Ya, dari blueprint ini baru penentuan metode validasinya. Katakanlah menggunakan analisa validasi dulu. Baru penulisan itemnya. Nah, di sini. Ketika sudah menentukan atau menemukan sebuah alat ukur, ya, ketika sudah menemukan konstruk psikologinya, ya, dan komponen isinya, gitu ya, maka baru bisa dibuat blueprintnya atau acuan di dalam membuat alat ukur. Nanti akan saya berikan contoh blueprint seperti apa, ya. Kemudian baru dilakukan penulisan item. Nah, penulisan item ini sudah muncul validitas, ya. Kemudian baru tryout atau dicoba. Baru kemudian setelah itu analisa item atau disebut dengan validitas item tadi itu ya. Kemudian di sini juga bisa kita melihat validitas tesnya menggunakan construct validity. Ya. Kemudian baru mengukur reliabilitasnya. Jadi reliabilitas itu digunakan gitu ya setelah kita melihat validitas dari sebuah alat ukur tersebut, terutama validitas isi dan construct validity. Ya, setelah dilihat reliabilitasnya, baru dirancang atau disusun ulang alat tes tersebut, ya, disesuaikan dengan kegiatannya, sesuai dengan warnanya dan sebagainya supaya tampilannya bagus, baru alat tes tersebut siap dipakai. Maka reliabilitas dan validitas ini wajib terpenuhi. Ya, inilah yang disebut dengan validitas alat ukur. Ya.
Jadi validitas alat ukur itu berbicara tentang ketepatan sebuah alat ukur mengukur apa yang hendak diukur. Jadi item ini benar-benar mengukur komponen isinya. Oke, mengacu pada blueprintnya. Jadi enak kalau ada blueprint nanti itu. Kenapa? Karena blueprint itu bisa kita melihat bahwa ternyata item itu apakah sesuai dengan komponen isinya atau tidak, sesuai dengan aspeknya atau tidak, sesuai dengan indikator perilakunya atau tidak, gitu ya. Nah, kalau seandainya nggak tepat, gitu ya, maka disebut dengan nggak valid. Seandainya tepat, item ini benar-benar mengukur apa yang hendak diukurnya di sini, maka disebut dengan item yang valid, begitu. Oke, itu berkenaan dengan validitas tes, ya. Oke, lalu macam-macamnya apa saja Pak validitas tes itu? Banyak. Yang pertama adalah validitas isi, kedua adalah validitas konstruk, kemudian yang ketiga adalah validitas kriteria. Validitas isi atau content validity itu berisi tentang validitas muka atau tampang atau face validity. Kemudian yang kedua adalah logical validity atau validitas logik, ya. Sedangkan construct validity itu berisi tentang multi method, kemudian dan analisis faktor di dalam cara menganalisa construct validity. Sedangkan validitas kriteria itu berkenaan dengan validitas konkuren dengan validitas prediktif. Jadi semua ini seharusnya memang terpenuhi dalam sebuah alat ukur. Namun biasanya skripsi gitu ya, saya melihatnya ini yang kita pakai dan analisa item. Tapi harusnya memang masuk ke dalam area construct validity, ya, nanti. Oke. Ini memang harusnya kita pakai di dalam melihat validitas tes sebelum kita melakukan sebuah uji coba penggunaan alat ukur secara sebenarnya dalam proses penelitian, begitu, ya. Ini bisa jadi milih yang analisis faktor, ya, bisa jadi multi method, tapi kalau yang ini wajib terpenuhi duluan. Oke, maka hari ini akan saya ajari kawan-kawan terkait dengan validitas isi ini. Oke, ya, simak pada materi setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.